membedakan mana pelayanan yang dari travel, mana yang di luar dari travel. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kendaraan ini mungkin sebagai gambaran juga, bus atau mungkin selama kendaraan di sana kurang lebih seperti ini. Kapasitas 50. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu berangkatnya satu rombongan ini ada 40, ada 45, masih adalah celah 5 kursi lagi, sehingga bisa bermanfaat buat orang yang mungkin butuh ruang yang agak lega, atau mungkin nanti yang butuh kursi roda. Biasanya yang pakai kursi roda butuh ketika duduk tuh agak lapang gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti berkaitan tentang doa-doa, semuanya dapat tuntunannya melalui buku bisa, nanti dipimpin sama mutawifnya juga. Artinya Bapak Ibu nggak perlu menghafal sampai pusing-pusing doa-doa yang ada dalam buku. Ini harus menghafal semua nih, kalau nggak hafal nggak diterima umroh. Enggak. Udah ada yang berpikiran kayak gitu, Bu? Ada rupanya ya. Udah dijelaskan agak lega lah ini ya. Sama kayak besok kerjain PR ini ya, kalau nggak dikerjakan nggak naik kelas gitu ya. Nah, tenang aja Bu. Bahkan doa selama perjalanan, selama kita melaksanakan umroh, doa yang dipakai pun doa yang sudah kita hafal, doa satu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, itu yang disunahkan. Ketika kita berada di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad saat kita melaksanakan tawaf, itu aja. Selebihnya apa? Doa aja sesuka kita. Apalagi kita statusnya musafir. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah ketika kita dalam melaksanakan safar, melaksanakan perjalanan, manfaatkan status kita sebagai musafir untuk memperbanyak doa apapun. Ya, jadi kalaulah kemudian ada petunjuk doa masuk kota Madinah seperti ini, doa ketika tempat sampai tujuan seperti ini, kalau nggak hafal tinggal ngucapin alhamdulillah sampai. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau berangkat ke satu tempat, dipimpin itu doanya sama mutawif, ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh aja, bukan terus-terusan dihafal. Hari ini aku harus hafal doa masuk kota Madinah, besok aku harus hafal doa ini, besok aku harus hafal doa ini. Stres kita, Bu, ya. Tapi kalau mau dihafal juga nggak ada masalah. Artinya akan menambah giroh kita, semangat kita, kesungguhan kita, bahwasanya kita sedang melaksanakan ibadah di tanah suci. Nah, jadi kalaulah kemudian kita bertanya-tanya, umroh aja cuma sebentar, kenapa kita lama kali di sana? Ada Pak, Bu, kalau memang mau umroh singkat itu 3 hari, 2 hari, ya saya nggak tahu kalau di travel di Medan ini ada yang melayani seperti itu. Tapi kalau di Jakarta di sana itu ada yang langsung, atau sekarang mereka udah tahu berangkat sendiri seperti apa, prosedurnya bagaimana, mereka berangkat sendiri. Umroh sebentar, habis itu pulang. Yang diambil itu cuma ibadah umrohnya aja gitu. Tapi kalau kemudian kita dibuat panjang, ya karena kita haji mumpung ini, mumpung kita berangkat ke tanah suci, sayang kali lah kalau kita nggak keliling-keliling, kalau nggak kita jalan-jalan, kalau khusus kalau kemudian kita nggak memanfaatkan keistimewaan yang Allah janjikan kepada kita. Kenapa kemudian kita ke Madinah? Kalau kemudian ibadah suci kita berada, kita melaksanakan umrohnya di Mekah, karena ada keistimewaan di kota Madinah. Dan ada perintah Rasulullah bahwasanya kunjungilah 3 tempat yang disunahkan, 3 tempat untuk dikunjungin, Madinah, Mekah, dan Aqsa. Makanya di bulan November ada perjalanan yang tawaran perjalanan bersama Ustaz Irwan Syahputra ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, ada kesempatan, silakan Bu ikutin perjalanan itu. Karena itu juga bagian dari sunnah. Kita akan mendapatkan keutamaannya juga, mendapatkan pahalanya juga. Ya, semoga Allah izinkan kita bisa berangkat ke 3 kota tersebut. Kemudian Madinah merupakan kota yang baik, kota yang mulia. Di sana akan terasa, Bu, sunnah-sunnah itu ditegakkan. Bagaimana keramahan penduduk Madinah. Di saat Rasulullah hijrah, kenapa dia pilih kota Madinah? Padahal banyak kota-kota yang lain. Karena dari lingkungannya juga baik, orang-orangnya juga sudah terkenal baik, maka Allah
menuju Madinah itu sebagai tempat yang baik di mana Nabi Muhammad hijrah dan para sahabat melanjutkan perjuangannya. Allah yang menunjukkan kenapa dipilih kota Madinah. Kemudian keimanan akan kembali ke kota Madinah. Artinya di saat di banyak tempat itu orang-orang meninggalkan sunnah-sunnahnya, semakin kecil keimanannya, kerasa sekali nanti ketika kita berada di kota Madinah, rasa-rasanya kita ya Allah ramah-ramah kali ya. Ya Allah, ini kok begini ya. Kalau memang Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, semakin terasa. Mereka semangat berbagi, semangat bersedekah, semangat berbagi ilmu, semangat membaca Al-Quran. Kemudian ketika nanti buka puasa, nanti Bapak Ibu kalau memang iftar atau puasa atau memang terbiasa puasa Senin Kamis, jalankan aja Pak puasa Senin Kamis di sana. Nanti buka puasanya di Masjid Nabawi akan kerasa tuh bagaimana pelayanan mereka. Baru aja sampai pelataran masjid itu kita udah dipanggil-panggil, ayo ikutin aku. Bagi orang yang awam ditarik-tarik ini kayak tergambarlah orang Indonesia, ayo ke tokoku belanja di tempatku, kan mungkin seperti itu. Tapi enggak, kalau di sana, ayo Pak ikut aku, isilah tempatku, aku ada menyediakan buka puasa untuk Bapak, makanlah buka puasa di tempatku. Pengamalan sunnah. Ketika kita melayani satu orang buka puasa, itu akan menghadirkan pahala puasa bagi orang yang dilayaninya tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ya Allah, di kita di kota Medan ada nggak yang kita jadi tarik-tarik di sini yang ada pergilah ada duitku meraktir kau pula. Model-model kita ya Pak ya. Saya ini itu bukan yang bapak-bapak semuanya itu orang Medan baik-baik. Balasan amal yang melimpah ya. Kita udah meyakini itu, didoakan oleh Nabi, tidak dimasuki dajjal dan taun itu artinya wabah penyakit. Nah inilah gambarannya. Jadi kalau kemudian nanti Bapak Ibu sampainya malam, nampaklah di gemerlapan kota Madinah, Masjid Nabawi, Masya Allah. Yang selama ini cuma kita lihat di foto, Pak, di gambar, di video, di TV, sekarang sudah lihat langsung. Tapi yang paling penting, kita hadir bukan karena kemegahannya. Sekali lagi, bukan karena kemegahannya. Karena apa? Nabi Muhammad berhijrah atau wafat di tempat ini. Karena kalau kita bayangkan kota Madinah 100 tahun yang lalu nggak begini Pak Bu. Kita bayangkan 1000 tahun yang lalu makin nggak begini tempatnya. Tapi kenapa sejak zaman Rasulullah sampai sekarang orang semangat untuk melaksanakan tanah umroh atau haji ke dua tanah suci tersebut? Karena keutamaan-utamanya tadi. Makanya jangan salah kaprah. Ini kita bisa bayangkan kira-kira kalau Masjid Nabawi nggak ada AC-nya, kemudian kalau sholatnya karpetnya seadanya pakai tikar, kira-kira kita masih mau nggak ke sana? Mungkin kalau kita yang udah yakin mau, tapi kalau orang yang masih muda-muda, yang masih belum tahu tujuan utamanya apa, Allah panas mah, nanti kalau aku nggak dapat ini gatel-gatel aku nanti di sana, nanti lah kata lagi aja lah, masih muda umurku, masih panjang umurku. Begitulah gambarannya. Tapi kalau kita udah yakin, itulah mau kayak gimana, mau mati lampu Masjid Nabawi, tetap aja kita semangat untuk melaksanakan ibadah di tanah suci ini. Sering salah kaprah. Orang banyak sibuk mencari dokumentasi pribadi, kemudian melupakan amalan sesungguhnya yang harus kita lakukan. Baik, Ibu, kami juga kasih gambaran bangunan hotel di Madinah itu kayak gimana ya. Warnanya hampir semuanya mirip. Jadi kalau yang di awal-awal agak bingung juga hotel kita di mana ya. Nah, jadi nanti ketika ada pengarahan dari Mutawif, Bapak Ibu ingat hotel kita di sini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bed harus dibawa terus. Jadi kalau hilang pun lupa, kita tinggal tunjukkan sama orang Indonesia sembarang, mereka akan menolong itu. Gitu. Dan di situ dalam bed itu ada nomor handphone juga, sehingga nanti kalau kesasar mereka akan menghubungi kita. Gitu. Artinya dari gambaran ini kita sudah mendapatkan pemahaman, oh hotelnya begini, jadi kita harus perhatikan betul-betul detailnya, blok berapa, dari pintu berapa nanti kita keluar masuknya. Itulah intinya, jangan khawatir masalah
kesasar dan lain sebagainya. Selama kita mengikuti prosedur, insya Allah kita akan aman dan nyaman selama melaksanakan ibadah di tanah suci. Kita ini Pak Bu, tamu-tamunya Allah. Kalau udah namanya tamu, Allah sendiri yang akan menjamu. Saya mendapatkan renungan kayak gitu, ya Allah, ini orang Pak 100.000, 200.000, ini nggak ada tabrak-tabrakan, nggak ada marah-marahan. Kalau di sini dibereng sedikit aja udah ngajak berantem, matanya lah nggak senang kan lihat aku. Lah di sana itu banyak kali yang kayak gitu, tapi juga tetap tenang, tetap saja dihadirkan kebahagiaan sama Allah Pak. Rasa dendam, rasa benci itu diangkat sama Allah. Tapi kalau kemudian kita masih pelihara itu, kita sadar kelemahan kita itu, kemudian nggak kita perbaiki, apa yang tampak baik di hadapan orang lain tetap aja tampak buruk di hadapan kita. Ini harus kita perbaiki, kita tingkatkan kalau memang kita masih punya perasaan-perasaan semacam itu. Nah, amalan-amalan utama apa saja yang bisa kita laksanakan di Masjid Nabawi? Ya, melaksanakan sholat fardu dan sunnah di Masjid Nabawi, ibadah di Raudhah, belajar dan mengajarkan ilmu agama, ziarah kubur, kemudian ziarah ke makam para sahabat, ibadah di Masjid Kuba. Ya, ini khususnya di kota Madinah ya, amalan-amalan utama yang kita lakukan di kota Madinah dan khususnya di Masjid Nabawi. Ini semua amalan-amalan ini ada tuntunannya, bukan sembarang buatan travel. Apa ya kita buat ya Ustaz ya? Ini aja lah, kita ada aja nanti jemaah sholat menghadap makamnya Rasulullah. Ya salah, Bu, ada loh. Mereka saking mengagungkannya Rasulullah sehingga mereka sholat menghadap makamnya Rasulullah. Itu dilarang, diusir. Jadi ada polisi-polisi syariat yang memperhatikan jamaah-jamaah itu melaksanakan tindakan-tindakan yang berlebihan. Kalau di makam Rasulullah, dia berdoa di makam Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah aku keturunan. Mintanya sama Allah. Rasulullah itu juga manusia ciptaannya Allah, jangan salah kaprah. Kemudian ke makam Rasulullah, mereka sampai mengusap-usap makamnya sampai nangis meratap, enggak dibenarkan. Ada tuntunannya. Cukup mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, itu sudah cukup. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Umar Al-Faruq, sudah cukup. Nah, perlu berlebih-lebihan. Disitulah indahnya Islam, jika ada tuntunannya semua. Ya, inilah hadis-hadisnya. Satu, sholat di masjid saya itu lebih baik 1000 kali sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Jelas ada tuntunannya, ada hadisnya. Kalau sudah ada jelas tuntunannya, paksakan diri kita untuk mengamalkannya. Sejauh apapun atau mungkin seberat apapun nanti ujian kita dalam perjalanan, nikmatin perjalanan itu Pak. Nanti kalau kita balik ke tanah air, rindu kita sholat di sana Pak. Dan kalau kemudian perjuangan yang kita lakukan itu berat, nanti sampai ke tanah air mudah langkah kita ke masjid Pak. Wah, ternyata nggak susahnya ke masjid, padahal jauhnya lebih jauh dari hotel ke Masjid Nabawi kemarin. Kenapa aku kemarin sebelum berangkat umroh payah kali ke masjid? Ternyata yang membuat kesulitan masjid itu bukan dekat atau jauhnya, tapi hati kita yang memang selama ini masih menjauhkan diri ke masjid. Yang kedua, ibadah di Raudhah. Di antara mimbar dan rumahku terdapat taman-taman surga. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah di Raudhah. Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat ke tanah suci ada berapa ya? Ada beberapa orang lah di sini mungkin ya. Adalah pengalaman di sana dulu Pak. Kalau kita ibadah ke Raudhah boleh berkali-kali, yang penting siap desak-desakan ya kan Pak. Tapi sekarang kita ini berangkat ke Raudhahnya cuma sekali karena udah dijatah. Pasca Covid kemarin ada perubahan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, khususnya yang memegang otoritas dua tanah suci. Mereka memutuskan ibadah di Raudhah dilaksanakan setiap rombongan itu 1 kali gitu. Jadi nanti terpisah, ibu-ibunya sendiri, bapak-bapaknya sendiri ya.
dan didampingi oleh mutawif. Jadi ibunya juga ada mutawifah di sana, ada ustazah perempuan yang akan mendampingin gitu. Biasanya kalau misalnya bapak kita nanti jam 2 siang akan melaksanakan ibadah Rogoh. Nanti 1 jam sebelumnya kita udah kumpul Pak di hotel, dan nanti kita akan ngantri untuk masuk ke Rogoh tersebut. Kalau dulu ngantrinya dari dalam masjid, kita ngantrinya dari luar Pak, agak panas-panasan sedikit. Kalau memang pas siang, kalau pas malam sejuk. Biasanya kalau ibu-ibunya pagi itu jam 8, jam 9, atau mungkin malam dini hari. Artinya jam berapapun ya kita meyakini Bapak Ibu pasti menyiapkan dirinya dan siap untuk melaksanakan ibadah di Rogoh. Ngapain kita di sana? Ibadah. Ada sholat khususnya? Nggak ada. Jadi terus kita ngapain? Berdoa, berzikir. Kalau memang ada sholat sunnah yang kita lakukan, laksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid misalnya. Kalau memang di waktu duha, sholat duha tegakkan. Jadi tidak ada sholat khusus saya niatkan sholat di Raudah 2 rakaat karena Allah, nggak ada. Tidak ada sholat khusus Raudah, ya. Tapi yang ada sholat sunnah ditegakkan di Raudah akan mendapatkan banyak keutamaan atau berlipat ganda pahala. Paham ya Pak ya, Bu? Jadi ini perkara niat sekali lagi. Allah yang penting sholat, bukan yang penting sholat yang penting. Kita harus pahami niatnya apa. Kalau memang pas di waktu waktu sholat fardu itu lebih diuntungkan, karena ini tergantung waktu kita. Misal bapak ngantrinya jam 2, ini kan masuk bergantian ya Pak ya, karena banyak yang ngantri. Luas Rogoh ini 15 kali 22 meter, artinya 330 meter persegi. Paling kalau kemudian dimasukkan seluruh jamaah, paling hitungannya sampai 1000 jamaah atau 2000 jamaah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menunggu dulu, misalnya masuk rombongan pertama, kita ada di rombongan ketiga, ya kita ngantri. Biasanya setiap rombongan itu jatah waktunya 15 sampai 20 menit. Kalau pas kita masuk giliran kita bertepatan dengan waktu sholat berjamaah, akan lebih lama waktunya Pak. Kita bisa sholat qobliyah di sana, kita bisa sholat fardunya di sana, kita sholat ba'diyah di sana, doa zikirnya jadi lebih panjang. Kemudian kita bisa melihat imam Masjid Nabawi itu memimpin sholat berjamaah, kita melihat muazzinnya juga. Tapi jangan sampai kemudian keberadaan kita di Rogoh lebih banyak merekamnya, tapi banyak lupa berdoanya. Sering kejadian. Bu, kita harus hadirkan perasaannya Allah. Ini aku sedang berdiri di mana Rasulullah berdiri dulu. Kalau kemudian kita cinta sama Rasulullah, Pak, rasanya tuh akan menghadirkan perasaan yang berbeda. Ini dulu Rasulullah berdakwah di sini. Kenapa dibilang taman-taman surga? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya bagian tempat ini akan diangkat ke surga. Tapi pendapat yang lain, yang diangkat itu zatnya. Zatnya itu apa? Zat saling menasihati ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah, belajar mengajarkan Al-Quran, saling menguatkan, bermusyawarah, kemudian saling bercengkrama. Zat inilah yang kemudian diangkat ke surga, sehingga para penduduk surga pun melakukan hal yang sama. Inilah maksudnya dari taman-taman surga tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Sekali lagi, sholat, berzikir, berdoa, panjatkan doa sebanyak mungkin. Biasanya nanti setelah dari Rogoh ini, makamnya itu di sebelahnya, Bu. Makamnya Rasulullah di sebelahnya, sehingga keluar kita langsung memberikan salam kepada Rasulullah, Abu Bakar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Gitu. Nah, ini gambaran dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ngantri berdesak-desakan, dibatasin sama yang penjaga yang putih itu. Nah, itu cukup kuat. Jadi didorong sampai ratusan orang juga kokoh. Nah, di atas ketika kita berada di Raudhah itu, mereka membaca Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an kecil, Pak, Al-Qur'an saku, ya. Atau mungkin zikir zikir pagi dan petang, atau buku-buku doa bawa sebagai tambahan pegangan.
atau mungkin buku yang diberikan oleh Al-Merah itu juga bisa dimanfaatkan. Nah biasanya kalau yang udah baca Quran ini, mereka udah dapat kesempatan waktu sholat fardu Pak. Jadi 30 menit, agak lebih panjang waktunya. Alhamdulillah waktu perjalanan kemarin kita mendapatkan waktu sholat fardu. Nah inilah Pak gambarannya, luas dari Masjidil Raudhah tersebut. Ini dia, ini mimbarnya, dan yang garis-garis putih itulah lokasi tempat kita nanti beribadah di area Raudhah. Ini makam Rasulullah. Di sini Rasulullah, di sini Abu Bakar, di sini Umar bin Khattab. Setelah kita melaksanakan Raudhah, kita akan keluar di sini dan memberikan salam kepada Rasulullah menghadap ke makamnya. Ya, jadi ini gambaran singkat bagaimana lokasi Raudhah itu sebenarnya tidak cukup besar, ya, hanya pas-pasan, tapi semangat orang menuju ke sana itu sangat besar, sehingga kita harus siap memaklumin ketika nanti kita harus berdesak-desakan, mengantri. Enaknya proses sekarang akan lebih cepat Pak, gak ada desak-desakan, semuanya diatur, lebih terkelola, dan semuanya dapat. Kalau dulu pakai sistem yang lama, yang semangat dorong-dorongan dapat, tapi yang nggak semangat dorong-dorongan, aduh capek, aku nggak bisa, letih dan sebagainya, mereka akan susah untuk masuk ke Raudhah. Nah, ini saling belajar dan mengajarkan. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah. Khususnya yang bapak-bapak, itu ada di pintu 7 Pak, di Masjid Nabawi. Tapi nanti silakan, boleh nanti tanya sama petugas-petugas di sana juga. Itu setiap subuh ada ceramah bahasa Indonesia, ya, khusus yang bapak-bapaknya. Saya nggak tahu, kayaknya kalau ibu nggak ada. Jadi nanti bapak bisa simak itu kalau yang senang kuliah subuh, pengen dapat pencerahan. Walaupun di kita juga menyediakan fasilitas itu, tapi kan nggak setiap hari. Kalau di sana setiap hari Pak. Manfaatkan subuhnya bapak untuk mendengarkan kajian. Nanti kita akan bertemu dengan jemaah-jemaah Indonesia lain. Ajak ngobrol, dari mana? Dari Papua, aku dari Lombok, aku dari ini, dapat saudara baru. Ya. Jadi di sana banyak majelis-majelis ilmu, banyak orang yang saling belajar mengajarkan. Kalau di sana saya cemburu lihat anak-anak di sana ngajinya langsung sama syekh-syekh, ngajinya langsung di Masjidil Haram, ya kan? Nah, jadi banyak sekali pemandangan-pemandangan majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ziarah di makam Rasulullah, ya. Ini juga ada tuntunannya, kita berziarah tentu harus ada adab dan etikanya. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan menggunakan wangian atau parfum, kemudian berselawat kepadanya, tidak berdoa kepadanya, ya. Memujinya iya, tapi berdoa minta sesuatu kepada Rasul itu salah. Nah, kemudian ya kita harus sabar karena itu cukup banyak, ya, antrinya juga cukup panjang. Nah, bedanya kalau kita mau mau berziarah ke makam Rasulullah, khususnya yang laki-laki, boleh setiap waktu Pak, karena ada jalur khususnya itu. Tapi kalau ibu-ibunya cukup ketika nanti setelah melaksanakan ibadah di Raudhah. Jadi ketika ibu-ibunya itu, bapak-bapaknya itu nggak beribadah di Raudhah. Makanya dalam 24 jam itu ada 2 sesi. Ketika dari jam 8 sampai jam 10, kemudian waktu dini hari, saya kalau dini hari itu mungkin sekitar jam 11 sampai jam 2 malam. Selebihnya itu waktunya untuk laki-laki, ya. Jadi kalau untuk ziarahnya ada jalur khusus tanpa perlu izin. Jadi kita bisa melaksanakan, mana tahu kita rindu Rasulullah, pengenlah berziarah pada Rasulullah, silahkan manfaatkan waktunya. Nah ini tadi adab-adabnya, etikanya, supaya kita bisa tahu nih apa yang harus kita persiapkan ketika kita akan berziarah di makam manusia terbaik. Nah kalau udah manusia terbaik, udah melebihi presiden itu Pak. Oke, ini ada doa di makam Rasulullah, tidak perlu dihafal mati, ya. Kalau memang mau dihafal juga nggak ada masalah. Ziarah ke Baqi, nah ini biasanya khusus untuk laki-laki Pak. Nah, khusus laki-laki pelaksanaan biasanya subuh itu, karena dibukanya cuma
subuh sama malam, ya. Mana tahu pengen mendapatkan pengalaman melihat pemakaman di Baki, silakan nanti disesuaikan, dikondisikan sama mutawif setempat. Kita nanti sholat subuhnya berbarengan, baru nanti langsung berangkat ke Baki. Biasanya dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu waktunya. Selebihnya nanti sudah tutup. Nah, di situ banyak kuburan para sahabat, ada Utsman bin Affan, ada perawi hadis, beberapa perawi hadis, ada putranya Rasulullah Ibrahim, dan makam para istrinya juga ada di sini. Nah, ini sebagai gambaran ya, bahwasannya makam para sahabat sekalipun orang-orang terbaik yang berperan dalam tegaknya agama ini, meninggalnya cuma dikuburkan pakai tanah, tandanya cuma batu. Sesederhana itu. Kalau kita rasa-rasanya kalau makamnya udah rusak, udah panik, keramikan lah, beginilah, begitulah. Tapi lupa esensi sebenarnya untuk mendoakan atau meneruskan amal-amal baiknya. Ini yang menjadi iktibar buat kita ketika kita melihat pemakaman Baki. Wah, sehebatnya kita di masa lalu, kembali kepada tanah, dan begini cuman bentuknya, ya. Jadi nggak ada manfaatnya juga kalau kemudian kita berlebih-lebihan dalam memperindah makam. Kalau kemudian kita tidak mewariskan amal soleh kepada keturunan kita, karena itu tidak memberikan pengaruh apapun bagi orang yang mati. Yang diharapkan orang yang mati adalah doa anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang kemudian menjadi harta yang digunakan untuk beramal soleh sehingga menjadi amalan yang tidak terputus. Baik, ini sholat di Masjid Kuba, ya. Ini masih cerita Madinah, belum cerita umroh. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih terus bisa menikmati proses manasi ini ya, karena ini sekali lagi penting Bu, supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita di Madinah maupun di Mekah, ya. Sholat di Masjid Kuba. Nah, jadi kita nanti ada city tour dan kita akan berkunjung di Masjid Kuba, ya. Jadi ini juga bagian dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dulu Rasulullah ke Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu. Tapi bukan berarti kita harus hari Sabtu juga, tidak. Waktu yang disepakatin oleh travel itulah yang kita lakukan. Dan ngapain kita di sana? Lagi-lagi sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah khusus berkaitan kita berada di Masjid Kuba. Biasanya kita berangkat pagi Pak, jam 8, jam 9. Artinya itu di waktu-waktu duha. Jadi kita bisa melaksanakan sholat duha di sana 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Kurang lebih kita di sana 30 menit. Dan di area Masjid Kuba itu pun banyak orang-orang berjualan dan harganya juga cukup murah, ya. Jadi mana tahu mau cicil-cicil oleh-oleh, silakan kalau misalnya mau ngambil belanjaan di sekitar Masjid Kuba. Tapi jangan kelamaan, ya. Kita akan berkunjung ke tempat lainnya, gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan waktunya. Dan banyak juga nanti orang-orang yang datang sama kita nawarkan dagangan. Mandi juga mereka bahasa Indonesia Pak Bu. 50.000 Jokowi, 100.000 Jokowi, nggak mau lah kok Jokowi, aku maunya Anies saja. Barangkali kayak gitu kan, seluruh kita sama mereka boleh saja, nggak ada masalah. Baik, inilah keutamaan yang kita laksanakan di sholat di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Kuba. Jadi teknis Masjid Kuba biasanya diingatkan sebelum berangkat, Bapak Ibu sudah dalam keadaan bersuci, berwudu. Dan kemudian nanti langsung sholat di Masjid Kuba. Karena apa? Bukan karena nanti repot ngantri ngambil air wudhunya, itu bukan. Tapi kita berusaha meraih keutamaan ketika kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba, pahalanya setara ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, nah ini seperti yang disampaikan oleh hadis, bahwasannya barang siapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Kuba dan sholat di sana satu kali sholat mendapatkan pahala seperti umroh. Tapi jangan sok-sokan, udah dapat pahala umroh ngapain umroh lagi, nggak kayak gitu juga konsepnya, ya Pak ya. Baik. Nah, setelah sudah melaksanakan berbagai ibadah di Masjid Nabawi di kota Madinah, satu hari sebelum keberangkatan biasanya dilaksanakan briefing,
ya. Ini manasik kita ini agak lebih panjang seperti biasa karena apa? Karena saya membahas detail-detail teknis. Jadi semakin tergambarlah kita ini ngapain aja di sana. Pada hari ditentukan ya, kita itu nanti akan mengambil niat atau mikotnya itu di Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali ya. Dan posisinya, kondisinya itu kita sudah menggunakan pakaian ihram ya Pak ya. Jadi dari hotel setelah kita udah kemas-kemas, sudah siapin koper, bisa 1 hari sebelumnya diingatkan Bapak Ibu, besok koper-koper sudah ada di depan hotel jam 8 pagi. Walaupun nanti kita berangkatnya habis zuhur. Kenapa? Karena nanti koper-koper tersebut akan dibawa turun oleh porter ya. Kalau misalnya lebih jam 8 boleh, ya boleh, tapi Bapak Ibu sendiri yang bawa kopernya gitu. Itu aja yang perbedaannya, bukan hal-hal yang lain. Tapi kalau bisa semua jamaah keluarkan kopernya atau ikutilah masukan-masukan, perintah, aturan yang disampaikan oleh mutawif demi kenyamanan bersama gitu. Jadi kalaulah kemudian sudah ada gambaran, katakanlah hari Rabu akan berangkat bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umroh, di hari Selasanya Bapak Ibu yang pengen belanja di Madinah itu udah beres semua ya. Kalau kemudian ada pertanyaan belanja mana yang lebih murah, di Madinah atau di Mekah ya, kalau saya lebih banyaknya belanja itu di Madinah ya. Ada di sana itu toko 1 rial, tapi ini bahasannya nanti aja Bu ya, panjang nanti kalau udah bicara belanjaan ini sama ibu-ibu ya kan. Nah, nanti kita sampaikanlah rahasianya atau lokasi tempat belanja 1 rial itu di mana. Serba 1 rial Bu. 1 rial itu 4.000. Ih ya Allah, tas bikin ini 4.000, boronglah 10. Pokoknya habis duitnya Bu. Gak ada lagi duitnya. Di Mekah cuma sholat aja 3. Kemudian kita persiapan melaksanakan umroh sudah menggunakan pakaian ihram Pak ya. Jadi kita udah masuk dalam bus, kalau belum menggunakan pakaian ihram repot nanti Pak. Kita